doa terlebih dahulu yang akan dibikin oleh SMA. Di bangku, dulu teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran blog pada hari ini, mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita masuk ke dalam satu materi. Kalau dilihat di depan, materinya adalah artificial intelligence. Tetapi kalau di bahasa Inggris kan ya, karakteristik of artificial intelligence. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kecerdasan artifisial. Jadi di dalam pembelajaran kita, namanya kita akan biasakan namanya atau kecerdasan artifisial. Oke. Nah, kita pengen ngapain aja? Kita pengen lihat karakteristik dari kecerdasan artifisial itu seperti apa. Sebelumnya kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Saya mau nanya kepada Jonathan Budi. Bisa nggak sharing pengalaman dengan aplikasi pintar yang pernah kalian gunakan, baik itu Google Maps, Spotify dan kawan-kawan? Nah, kenapa? Nah ini bagus nih. Saya pernah nyasar sama Google Maps. Nyasar kemana? Saya cerita ya. Kamu mau kemana? Terus nyasarnya kemana? Kemana ya? Pakai apa? Oh, Waktu itu ke Bogor kan. Terus di arahnya gang-gang kecil. Ternyata kan itu pakai mobil. Ternyata Google Maps saya pakai motor. oh, Sebenarnya saya yang salah sih. Cuma tetap aja nggak pintar. Oh, Maksudnya iya. nggak bisa deteksi kita pakai mobil apa enggak. Oh, oke, bagus. Berarti dia bisa menambah, harusnya bisa deteksi dong kita pakai mobil. Iya. Oke, menarik. Saya tanya sama Luis, punya nggak pengalaman yang mirip-mirip dengan suatu aplikasi pintar, aplikasi bebas ya? Game termasuk aplikasi pintar ya? Beda ya. Oke, gimana Luis? Google Maps sama saya. Oh, kenapa Google Maps? Waktu itu saya kan mau ke GBK, nah sama Joey malah Terus nyasarnya kemana? yang saya malah ke Jakub. Loh, kok bisa? Ya, nggak tahu pakai Waze, nyasar sama Oh, pakai Waze, bukan Google Maps dong, pakai Waze dong. Ya kan? Oh, jadi mahalnya masuk tol jangan-jangan? Iya. Oh, seru juga kalau motor dalam tol ya. Oke. Jalan. Saya tadi coba semua nih yang sebelah sini sekarang. Cari, gimana cari? Punya pengalaman Itu nggak jauh. dengan aplikasi perintah. Kalau tadi ada Google Maps, Waze. Oh. Kalau misal saya sudah pakai nih, terus saya kasih itu namanya apa? Q ya, Q buat lagu lain itu. Yang jeleknya itu di dalam laptopnya tuh Q-nya nggak masuk, jadi cuma di HP. Jadi tidak tersimpan. Ya walaupun ada di sana. Sama tapi tidak tersimpan. Oh, itu jadi PR ya sebenarnya. Oke, bagus. Sebenarnya tadi yang jawaban-jawaban kalian itu mengarah kepada karakteristik dan apa yang akan kita bahas ya. Nah, saya juga punya satu gambar, mungkin sama ya ini. Saya cari di internet, terus ada mobil Google Maps nyasar ke Cibubur. Ya, saya nggak tahu ini apakah saya kayaknya sih ini nggak pakai motor, ini harusnya udah mobil ya, tapi bisa juga nyasar ke Cibubur. Mana lewatnya, mau sampai ditarik-tarik segala ya. Ternyata bisa seperti itu ya. Nah, dan ini dia menggunakan itu tadi aplikasi pintar. Kalau pintar harusnya gitu. Tadi kan yang bilang, kalau pintar masa kayak gitu sih, bisa bikin kita nyasar, ya kan? Nah, sebelum kita melanjutkan, tujuan kita belajar hari ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan 2 atau 3 ciri utama kata, dapat memberikan contoh aplikasi kata, dan juga dapat merefleksikan kelebihan dan kekurangan kata. Itu ya 3 hal utama yang kita pelajari hari ini. Ya. Dan kita mulai dengan 3 ciri utama dari kata. Jadi sebenarnya ada 3 ciri utama dari kata. Ada yang tahu? Ada yang menebak sebelumnya? Kira-kira 3 ciri utama apa? Saya mau nanya sama Nadia setelah saya kira dulu. Ciri utama dari KA yang pertama adalah belajar dari belajar. Oke, saya jelasin nih. Ada yang juga nggak ada maksudnya belajar dari data itu gimana? Terus yang kedua deh, beradaptasi dan memperbaiki performa itu cirinya.
kecerdasan siapa? Yang pertama itu bagian dari data, terus kedua dia beradaptasi dan memperbaiki performa, dan yang ketiga dia mengenali pola dan membuat keputusan. Jadi KAI bisa membuat keputusan. Ya, itu ciri pertama. Nah, nanti kita akan lihat contohnya itu kayak gimana, kecerdasannya kayak gimana. Kita akan mulai dengan diskusi kelompok. Ya, jadi kalian akan berdiskusi, waktunya hanya 10 menit saja. Yang dibahas apa? Nah, seperti biasa ya, kelompoknya dibagi jadi 5, ya kan? Biasa 5 kan ya? Ada ya, kelompok jadi 5. Lalu ngapain aja? Apa aja yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah tadi ciri utama. 3 kelompok membahas satu ciri KA. Kan ada 3 ciri, ada 5 kelompok. Berarti ada 1 kelompok yang 2 sama, ada 2 kelompok yang sama. Membahasnya sama, ya, ciri KA-nya sama. Oke. Terus, lalu tugasnya adalah cari satu contoh nyata penerapan ciri KA itu. Jadi maksud penerapan nyatanya itu kayak gimana ya di kehidupan kita dari segi yang menjelaskan terkait dengan ciri KA. Dan yang ketiga, catat poin itu nanti di depan IKIS RMS nanti saya akan buat assignment ya, assignment IKIS RMS. Boleh di foto dulu, ini yang dibahas ya. Terus ciri-cirinya tadi ada 3, masih ingat ciri-cirinya? Dari data, memperbaiki performa, mempelajari pola dan mengambil keputusan. Nah, Mengenali pola dan membuat keputusan. Kalian tahu kan kalau sendiri kita suruh cari tentang data atau Oke. Hanya 1 orang saja yang menjelaskan. Saya minta yang dari kelompok paling terakhir dulu, kelompoknya Vincent. Siapa yang bisa? Oh, mau saya kirim bacain aja. Iya, bacain aja. Silakan maju. Silakan kelompok Vincent. Kiri 1 ya, belajar dari data. Oke, jadi saya akan menjelaskan sebenarnya siapa contoh penerapan dari kecerdasan buatan yang belajar atau menggunakan data yang sudah tersedia. Nah, jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sebenarnya tidak memiliki database pada awalnya. Jadi dia itu benar-benar kosong, tidak punya data yang ada di dalamnya. AI itu hanya melakukan sesuai yang diprogramkan dan membaca data yang ada. Contohnya ada pada ChatGPT yang saya coba. Selamat siang, saya Suami dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kedua, yaitu beradaptasi dan memperbaiki performa. Jadi ciri-ciri beradaptasi dan memperbaiki performa ini maksudnya jika kita sedang melatih suatu artificial intelligence. Jadi ketika artificial intelligence itu membuat kesalahan, maka kita akan kasih tahu bahwa itu salah, sehingga dia akan beradaptasi dan juga dia akan memperbaiki performanya supaya tidak gagal lagi. Untuk lebih detailnya mungkin dikasih value, jadi seberapa salahnya dan seberapa benarnya, supaya AI itu akan berusaha untuk meningkatkan angka kebenaran. Untuk contohnya bisa seperti robot yang dilatih untuk jalan, atau robot yang dilatih untuk main game, atau seperti NPC bisa juga dilatih seperti itu. Akan terdapat pola di mana KA itu dapat menggunakan pola tersebut untuk mengidentifikasi gambar-gambar yang berdasarkan data. Karena KA itu tidak dapat melihat data itu dengan pola dari secara matematis atau statistika yang didapat dari gambar itu. Terus mereka contoh nyatanya adalah aplikasi cuaca. Aplikasi cuaca itu mengambil data dari cuaca-cuaca yang ada dan cuaca-cuaca yang akan ada. Mereka mengambil data semua itu,
hingga mencapai suatu kesimpulan. Artinya KA belajar mengenai suatu hal berdasarkan pembicaraannya juga yang telah berlalu dan barusan, di mana ia mengambil data-data dari pertanyaan sederhana untuk menyesuaikan jawaban yang diberikan dengan data pribadi user seperti umur dan lain-lainnya. Kemudian KA juga menganalisis data yang telah ada, menemukan pola dan membuat keputusan dari data tersebut. Itu lanjutan dari ciri yang selanjutnya. Kemudian contoh nyata penerapannya yaitu kami mengambil game ini, di mana game ini merupakan KA yang diciptakan oleh Google dan mengambil data dari segala sumber di internet, kemudian mempelajari data tersebut hingga mencapai suatu kesimpulan. Pada salah satu contohnya saya pernah coba di game ini, kayak saya ngasih pertanyaan dan saya minta sumbernya juga, dia ngasih sumbernya gitu, misalnya dari detik.com gitu, itu kan artinya dia ngambil datanya dari internet. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you. Nih, tadi kalian sudah bahas, kita sudah diskusi ya, kalian sudah diskusi tentang 3 ciri utama dari KA, yaitu belajar dari data. Ini contohnya, ini tadi sudah disampaikan juga. Contohnya, misalnya aplikasi Google Translate, bisa menerjemahkan karena sudah belajar dari jutaan teks dalam berbagai bahasa. Jadi memang kita akan si pembuat KA-nya itu harus masukkan itu codingnya sehingga dia bisa belajar semua bahasa. Salah satunya adalah ini. Terus yang sederhananya nih sama seperti kalian belajar bahasa Inggris dengan banyak membaca teks, lama-lama jadi paham pola kata atau sudah tersimpan. Kalau bahasa Inggris namanya apa? Kalau kosakata apa namanya? Google Maps bisa memutuskan jalan tercepat dengan melihat pola macet di jalur tertentu. Ya, dia bisa tahu. Dan bahkan sekarang langsung pakai satelit ya untuk bisa melihat macetnya. Sudah dia bisa melakukan ini. Macetnya di mana? Terus sama seperti kalian, tahu warung dekat sekolah biasanya ramai, jam istirahat itu adalah pola. Wah kalau ramai berarti itu pola selalu terjadi. Dari pola itu kita bisa putuskan beli jajannya sebelum dari istirahat. Tapi nggak mungkin ya sebelum dari istirahat beli jajan gimana ya? Jadi izin ke toilet dong, namanya ke istirahat kantin ya, kacau ya. Tapi ya itu pola, maksudnya pola dia mengenali pola dan akhirnya bisa membuat keputusan. Sama seperti kita manusia, kita mengenali suatu pola. Wah kalau saya pulangnya segini bakal macet nih. Kalau saya ambil keputusan, saya pulangnya agak sorean, saya main dulu ke rumah teman misalnya. Sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, ya, kira-kira ciri utama, ya tadi udah ciri utamanya ada 3 ya. Sebenarnya dari 3 itu saling berkesinambungan ya. Kita nggak bisa bilang ciri pertama yang paling ini enggak, tapi itu memang 3 ciri utama ya. Terus apa resiko? Nah ini bukan berhubungan. Apa resiko jika kita terlalu bergantung pada mesin cerdas? Resikonya kalau kita tergantung, kalau kita terlalu tergantung pada mesin cerdas. Coba saya mau dengar dari Titik. Gimana nih? Kalau kita terlalu tergantung pada mesin cerdas. Jadi malas. Jadi malas gitu ya, jadi malas asal pengen malas atau malas mikir. Iya, jadi bergantung. Maksudnya pasti langsung bergantung sama kecerdasan artificialnya kalau mau jadi kayak pasti berarti tidak ada pengembangan dirinya. Oh, oke. Jadi kesimpulannya itu berarti tidak ada pengembangan diri karena malas. Oke, saya tanya lagi sama yang di belakang, satu orang. Tristan, apa? Kira-kira resikonya jika terlalu bergantung pada mesin cerdas? Males, jadi males kan? Males. Jadi males nyari-nyari ini berliterasi. Oh, bikin literasi, oke. Ya. Literasi, Jadi males, terlalu dimanjain sama teknologi. Bagus kan? Oke, kita dengar satu lagi terakhir. Bagus. Satu lagi, Valeri. Apa risiko jika terlalu tergantung pada mesin cerdas? Kalau terlalu bergantung pada mesin cerdas, bisa jadi dia malah nggak bisa melakukan hal-hal di dunia nyata yang sehari-hari gitu. Terus kita lanjut. Tugas untuk ke depan. Tugas ke depan yang gampang. Saya bilang aplikasi AI yang sering digunakan dan tulis kelebihannya.
Gampang kan? Cari satu aplikasi, aplikasi kecerdasan artifisial, ya, yang sering kita gunakan dan apa sih kelebihannya? Kenapa jadi kita suka pakai itu? Tetapi gini, satu pertanyaan saya, memang kita nggak boleh bergantung ya. Tetapi apakah itu boleh menjadi alat buat kita? Boleh. Dan banyak pilihan. Dan memang itu membantu kita, tetapi tidak, jangan sampai kita tergantung pada kecerdasan artifisial. Oke. Itu aja, sampai di situ saja. Tadi kita sekelompok. Perorangan. Kita siap perorangan. Karena itu masing-masing. Tinggal presentasi kan? Kembali berdoa. Saya minta bantuan Frans. Saya lagi doa. Karena kamu uang bersiap pas kan. Silakan Frans. Di situ saja. Terima kasih.